Shalom semuanya. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 91. Mazmur 91. Mazmur 91 kita buka, cukup panjang, ada sekitar 16 ayat, tetapi ini adalah satu kesinambungan semua. Ya. Saya akan bacakan Mazmur ini 91. Jikalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab, tetap buka di bagian itu, dan kita akan telusuri ayat demi ayat sampai kita bisa menemukan kebenaran di dalamnya. Kita bersyukur akan hal itu. Saya akan bacakan Alkitab ini dari versi TB2, terjemahan baru versi yang kedua. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam. Kalau versi TB1 dan bermalam, tetapi lebih tepat akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari sampar yang mematikan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan penangkis. Engkau tak usah takut terhadap kengerian malam, terhadap panah yang berterbangan di waktu siang, terhadap sampar yang menyelinap di dalam gelap, terhadap wabah yang mengamuk di rembang tengah hari. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, malapetaka itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menyaksikannya dengan mata kepalamu dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan telah kau jadikan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Singa dan ular tedung akan kau pijak, anak singa dan ular naga akan kau injak-injak. Oleh sebab hatinya terpaut padaku, maka aku akan melumpuhkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan meninggikannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Menguat di tempat tersembunyi. Jika kita dapat menguat di tempat tersembunyi, sebelum kita bekerja, sebelum kita melayani, di tengah-tengah keramaian, maka apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memilih suatu tempat untuk berdiam diri setiap hari agar kita kuat dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, dan pergumulan. Mazmur ini di dalam bahasa aslinya adalah mazmur tanpa judul dan juga tanpa nama penulis. Kalau kita membaca mazmur, kalau kita melihat konteksnya, lihat judul, lihat siapa penulisnya. Ini tidak ada. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam lindungan yang maha tinggi sebagai tema Mazmur 91 ini. Judul ini dapat membantu untuk mengingat pentingnya percaya dan berlindung dalam naungan yang maha tinggi. Dan Mazmur ini, Mazmur 91 ini ditempatkan sesudah Mazmur 90. Betul sekali. Mazmur 90 dengan judulnya adalah Doa Musa. Siapa Musa? Abdi Allah. Kalau bahasa Inggris, the man of God. Prayer of Moses, the man of God.
Sebagian dari kita cukup akrab dengan ini, Mazmur 90. Mazmur ini mengisahkan berkisah tentang Tuhan adalah tempat perteduhan kita selama-lamanya. Karena pemazmur nomor 90 ini mengakui kerapuhan kita, kerapuhan manusia. Pemazmur nomor 90 berkata dan berdoa kepada Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Lagi ayat 5, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Lagi ayat 5, ayat 9, sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Dan ayat 10, Bapak Ibu Saudara sudah tahu ayat ini. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya apa? Adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kita rapuh. Kita rapuh. Kita adalah manusia yang rapuh. Kehidupan kita seperti apa? Seperti adalah sia-sia, kalau kata pengkhotbah. Atau lebih tepatnya, kehidupan kita adalah seperti uap air yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itu yang dikatakan oleh Yakobus 4:4. Nah, tetapi Mazmur 91, sesudah Mazmur 90 ini, yang kita renungkan bersama malam ini, ditempatkan sesudah Mazmur 90, itu adalah sebuah kilas balik. Counterpoint. 90, 91. 90 berbicara kerapuhan. 91 adalah counterpoint. Counterpoint terhadap gambaran yang suram terhadap kerapuhan manusia. Dan itu 91 adalah kabar baik. Ini adalah biblical pattern. Ini adalah pola Alkitab, pola dari semua penulis Alkitab. Kerapuhan umat Allah selalu ada jalan keluar. Selalu ada solusi di dalam Tuhan. Kabar baiknya adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mazmur 90 adalah lagu pujian. Mazmur itu adalah pujian, adalah lagu. Dan strukturnya kalau kita bisa lihat itu seperti puisi. Secara struktur, Mazmur 90 ini dibagi menjadi dua bagian. Maaf agak kecil, cuma saya mau melihat mau kita lihat semua itu secara overview dua bagian. Ini. Nah, setiap bagian terdiri dari 8 ayat. Bagian pertama ayat 1 sampai dengan 8, bagian kedua ayat 9 sampai dengan ayat 16. Dan bagian pertama ada hubungan paralel dengan bagian kedua. Pendahuluan di bagian pertama berpadanan dengan pendahuluan di bagian kedua. Mari kita sama-sama mengamatinya. Pendahuluan di bagian pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang pertama. Yang kedua, dia akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dan kedua ayat ini menggemakan, ya, bagian pendahuluan di bagian kedua ini, ya. Sebab Tuhan, ayat 9, sebab Tuhan telah kau jadikan tempat perlindunganmu yang maha tinggi, ada kata yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Kemudian kita bersama-sama melihat di bagian pertama, yang sebelah kanan, orang yang dekat kepada Tuhan mendapat jaminan perlindungan dari 4 ancaman. Ayat ke-5 dan ke-6. 4, yaitu apa? Kengerian malam, panah yang berterbangan, sampar yang menyelinap, wabah yang mengamuk. Tuhan berikan protection. Di bagian yang kedua, orang yang dekat kepada Tuhan mendapat jaminan kemenangan atas 4 jenis binatang buas. Kalau dihitung-hitung mirip-mirip saja ya. Singa, ular tedung akan kau pijak, anak singa dan ular naga akan kau injak-injak. 4-4. Mari kita bersama-sama telusuri Mazmur 91 lebih detail lagi. Tesisnya adalah apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 1 adalah tesis main point-nya.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara membaca satu bagian atau artikel, cari tesisnya, judulnya di situ. Biasa ada di dalam pendahuluan. Dan itu pendahuluannya adalah apa? Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang itu akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Berarti apa? Sepanjang waktu Tuhan protect dia. Pemazmur menggunakan kata yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Artinya apa? Nama Allah banyak. Yang maha tinggi El Elyon. Dan di sini juga dipakai yang maha kuasa El Shaddai. Yang maha tinggi itu adalah nama Tuhan Allah. Kapan pertama kali digunakan? Pertama kali digunakan dicatat dalam Alkitab ketika Melkisedek, imam besar itu, memberkati Abraham. Waktu itu namanya masih Abraham. Dikatakan demikian, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Yang maha tinggi, El Elyon, adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dipakai yang maha tinggi, itu berarti apa? Dia adalah Allah yang jauh lebih tinggi dari siapapun dan dari Allah manapun dan dari apapun. Allah yang maha tinggi dapat menaklukkan musuh kita dan menyerahkannya kepada kita. Itu yang dikatakan oleh Melkisedek kepada Abraham. Sama seperti Allah yang maha tinggi telah menyerahkan musuh Abraham ke tangan Abraham, yang maha kuasa adalah Allah yang berdaulat, yang memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Yang maha kuasa berarti powerful, omnipotent, luar biasa. Tidak ada yang dapat menandinginya. Dan pemazmur ini memberikan kepada kita suatu kabar baik untuk kita semua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan bermalam, akan berdiam dalam naungan yang maha kuasa. Pemazmur ini percaya bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang jauh lebih berkuasa, yang jauh lebih tinggi daripada penguasa manapun di dunia ini, adalah tempat perlindungannya, adalah tempat perteduhannya, adalah tempat naungannya. Ketika pemazmur ini menghadapi berbagai macam permasalahan atau pergumulan, pemazmur datang kepada Tuhan dan bernaung di bawahnya. Apa yang dilakukan oleh yang maha kuasa, yang maha tinggi kepada anak-anaknya yang mencari naungan di bawahnya? Apakah itu? Dia akan lepaskan engkau dan saya dari jerat penangkap burung, dari sampar yang mematikan. Bertanya, emangnya ada yang mau nangkap kita seperti nangkap burung gitu? Memasang jerat kepada kita. Ingat, Mazmur itu penuh dengan gaya bahasa metafora. Apa artinya? Di sini ada dua jenis kelepasan yang dilakukan oleh Allah kepada kita, yang percaya padanya dan yang bernaung di bawahnya, yaitu lepas dari jerat penangkap burung dan lepas dari sampar yang mematikan. Pertanyaan adalah, apakah arti jerat penangkap burung? Kalau kita melihat satu bagian firman Tuhan, ya, di Mazmur nomor 124, ya, kalau kita menafsirkan satu bagian Alkitab yang kurang jelas, kita lihat satu bagian itu. Ya, saya tidak cantumkan di sini, tapi secara singkatnya dari Mazmur 124 ayat 7 itu dikatakan, jerat penangkap burung itu adalah metafora atau perumpamaan dari apa? Dari bahaya atau ancaman yang berasal dari musuh kita. Mazmur nomor 124 ayat yang ke-7. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Ayat sebelumnya, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Itu seperti bahasa metafora, seumpama, contohnya. Itu berarti apa? Kita ada dalam bahaya atau ancaman yang berasal dari musuh kita. Lepas dari jerat penangkap burung, itu berarti lepas dari bahaya musuh kita. Dan dalam hal ini yang menjadi musuh kita,
itu juga adalah manusia. Kelepasan yang kedua adalah Tuhan akan melepaskan kita dari sampar yang mematikan. Secara literal, penyakit sampar itu adalah wabah penyakit yang menular dengan cepat dan mematikan. Beberapa kali dalam Alkitab, wabah penyakit ini terjadi ke atas umat manusia. Dan kita tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi dalam Alkitab beberapa kali disebutkan Tuhan Allah sendiri yang mendatangkan penyakit sampar ini. Mungkin kita bisa identikan penyakit ini seperti penyakit COVID-19. Bukan jenis penyakitnya, tetapi sifatnya yang sangat menular, yang tidak bisa dilihat. Kedua ancaman itu akan dilepaskan oleh Allah untuk kita. Dan pemazmur menjelaskan lebih lanjut tentang ancaman bahaya ini. Ancaman ini di dalam ayat 5 dan 6 itu adalah elaborasi, itu adalah penjelasan dari ayat sebelumnya. Ancaman ini bisa datang pada malam hari. Tapi kata pemazmur ini, engkau nggak usah takut terhadap kengerian malam. Ancaman itu juga bisa datang pada siang hari. Engkau tak usah takut terhadap panah yang berterbangan di waktu siang, malam, siang, malam, siang. Itu berarti apa? The whole day. Bahasa yang dipakai itu adalah keseluruhan mencakup malam dan siang. Apa arti lagi? Bahaya itu dapat datang secara kelihatan namun cepat terjadi. Seperti apa? Panah yang berterbangan. Kelihatan. Atau ancaman bahaya itu dapat datang menyelinap tanpa diketahui, tanpa kelihatan, seperti penyakit yang tidak kelihatan. Ada ancaman yang tidak kelihatan, tiba-tiba saja menyusup, membahayakan kita. Itu berarti apa? Eksternal, internal, whole day, siang, malam, malam dan siang. Tetapi Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan akan lepaskan kita dari ancaman bahaya tersebut. Dan dikatakan dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan penangkis. Ini juga adalah gaya bahasa metafora. Tuhan Allah digambarkan sebagai burung Raja Wali yang melindungi. Ketika Allah telah membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, Allah berkata kepada umat Israel melalui Musa, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi image burung yang ada dalam Alkitab itu adalah image Exodus. Itu adalah gambaran tentang Allah mengeluarkan umat Israel dari tanah perbudakan. Di bawah sayap, kalau di sini di atas, ya aku mendukung kamu. Kalau kadang lihat burung Raja Wali, ya dengan anaknya, tiba-tiba saja burung Raja Wali induknya ini bisa ke bawah. Supaya apa? Anaknya itu belajar terbang. Tapi kalau saat bahaya, akan lindungi seperti di atas. Wah, luar biasa imagery itu. Apa artinya? Kita tahu seekor burung memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan seekor binatang yang hidup hanya di darat. Apa kelebihannya? Pernah lihat burung? Pernah, pasti dong pernah. Apa kelebihannya dibandingkan binatang yang di darat? Ya, Tuhan itu ajaib. Malah kalau kita khawatir, kata Tuhan Yesus, kalau kamu khawatir, pandanglah burung di atas. Siapa yang pelihara? Tuhan yang pelihara. Tapi di sini berkaitan dengan dinamikanya. Apa artinya? Apa kelebihannya? Kelebihannya apa? Burung dapat melintasi, ya, dari satu tempat ke tempat dengan begitu cepat dan mudah. Dari berbagai arah, secara horizontal, secara vertikal, mendatar ke sini, atas, bawah, atas, begitu cepat sekali. Hal itu membuktikan apa? Tuhan Allah dapat memberikan pertolongan dari segala penjuru. Kita nggak tahu. Dan di bawah kepak sayap Allah, kita tidak perlu takut akan ancaman atau bahaya. Kita masuk dalam dunia Mazmur dalam minggu-minggu berikutnya penuh dengan bahasa metafora. Tetapi ketika kita mengerti, kita makin dalam mengerti siapakah Tuhan Allah. Kesetiaannya kepada kita, karena Allah telah berjanji untuk jaga dan memelihara kita. Allah berjanji itu kesetiaannya menjadi perisai bagi kita untuk menghadapi segala ancaman. Bahkan pemazmur menggunakan gambaran kondisi perang. Apa katanya?
Dikatakan ayat 7, walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, malapetaka itu tidak akan menimpamu. Alkitab banyak memakai kata 1.000, 10.000. Ribu laksa. Misalkan, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Itu adalah satu apa? Satu degree compression makin lama makin besar. 1.000 orang, nggak apa-apa. 10.000 orang, nggak apa-apa. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Itu adalah gambaran kondisi perang. Dan, kata pemazmur, engkau hanya menyaksikan. Menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri. Engkau berdiam saja, engkau saksikan, itu terjadi. Dan engkau sendiri melihat pembalasan terhadap orang fasik. Engkau tidak usah lakukan apa-apa, hanya menyaksikan. Allah akan bekerja, Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan balasan pada orang fasik. Tetapi orang yang percaya pada Tuhan, Tuhan akan lindungi. Kita tidak akan mengalami ancaman malapetaka tersebut. Semua ini karena kita menjadikan Tuhan yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa sebagai tempat perlindungan kita. Malapetaka tidak akan menimpa engkau dan saya yang percaya pada Allah dan berlindung dalam naungan-Nya. Pemazmur meyakinkan kita bahwa tula pun atau penyakit apapun, malapetaka apapun tidak akan mendekati kemahmu dan kemah saya. Bahkan dikatakan malaikat-malaikat bahkan diperintahkannya untuk menjaga kita dari segala jalan kita. Malaikat-malaikat akan menatang kita, akan mengangkat kita di atas tangan mereka agar kaki kita tidak terantuk batu. Bahkan kaki kita dapat menginjak-injak singa dan ular. Apa artinya? Singa itu adalah lambang kekuatan. Ular lambang kelicikan. Kalau orang Medan paling tahu itu cua itu. Tahu itu cua apa? Ya licik kan. Licik itu cua itu. Singa apa? Tanda kekuatan. Itu berarti apa? Kita dapat mengalahkan mereka yang kuat. Kita dapat mengalahkan mereka yang licik. Karena apa? Kita menjadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Wow. Jemaat yang terkasih, saya ingin bertanya, apakah ada yang mengingat siapa yang pernah mengutip ayat 11 dan 12 ini yang tercatat di dalam Perjanjian Baru? Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Siapa? Setan, iblis. Berkata kepada siapa? Tuhan Yesus. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus. Ketika iblis si jahat itu hendak mencobai Tuhan Yesus. Di dalam salah satu pencobaan dari ketiga pencobaan iblis itu, ya dikatakan di dalam Matius 4 dikatakan, iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan Tuhan Yesus di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis pakai Alkitab. Tuhan Yesus balas pakai ayat Alkitab. Jemaat-jemaat yang terkasih, walaupun malaikat-malaikat menopang Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani untuk menempuh jalan ke Golgota, tetapi Tuhan Yesus tidak gunakan jaminan pemeliharaan Allah Bapa dengan utusan malaikat-malaikatnya. Tuhan Yesus tidak menggunakan jaminan tersebut untuk menjadikannya tontonan publik umum, untuk menjadi public space, untuk menjadi tontonan publik umum, agar banyak orang menjadi pengikut-pengikutnya. Jika iblis menggunakan mazmur ini untuk berbicara kepada Tuhan Yesus dan tentang Tuhan Yesus, maka sebenarnya siapakah yang dimaksud oleh pemazmur ini sebagai orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, akan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa? Siapa? Siapa yang dimaksud oleh pemazmur ini? Kalau iblis saja bisa pakai ayat ini berbicara kepada Tuhan Yesus mengenai engkau, tentang engkau.
Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga. Jadi orang yang dimaksud, orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi akan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa siapa? Siapa ya pemazmur ini? Kalau belajar dari iblis itu lebih pintar daripada kita ya. Maka pemazmur ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Setuju? Iblis itu lebih pintar daripada kita. Kita tahu dari keempat Injil, bagaimana Tuhan Yesus yang mengajarkan kebenaran Allah selalu menjadikan Allah Bapa sebagai tempat perlindungannya. Walaupun Tuhan Yesus sendiri adalah Allah. Dan kita tahu dari Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, bagaimana Tuhan Yesus, anak Allah yang maha tinggi, selalu berada dekat dengan yang maha tinggi, yaitu Bapanya, untuk mencari perlindungan, untuk mencari kekuatan. Tuhan Yesus dijerat oleh siapa? Oleh para imam kepala, oleh ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus difitnah, Tuhan Yesus diadili, Tuhan Yesus disiksa, bahkan disalibkan. Dan Tuhan Yesus mati. Tetapi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bukanlah the final word, bukanlah kata akhir. Karena apa? Tuhan Yesus pada akhirnya menang atas maut. Maut dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Maut ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Dan sebenarnya Bapa di surga yang melakukannya. Tuhan Yesus telah menjadi satu contoh teladan di Mazmur ini. Kenapa? Hati Tuhan Yesus selalu terpaut kepada Allah Bapa. Allah Bapa yang maha tinggi, yang maha kuasa. Tuhan Yesus mengenal Bapa, sama seperti Bapa mengenal Tuhan Yesus, anaknya yang dia kasihi. Bahkan Tuhan Yesus yang memperkenalkan nama Bapa kepada kita. Kalau kita lihat di dalam PL, tidak ada nama Bapa. Tuhan Yesus yang memperkenalkan Tuhan Allah pencipta, itu adalah Bapamu. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajar, Allah itu adalah Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus mencari wajah Bapanya dan berseru kepadanya. Apakah Allah Bapa menjawab Tuhan Yesus? Allah yang maha tinggi menjawab Tuhan Yesus? Allah yang maha tinggi menjawab anak Allah yang maha tinggi? Ya, Bapa menjawab. Bahkan Bapa menyertai anaknya meskipun di dalam kesesakan. Bapa meluputkan Tuhan Yesus dari cengkeram maut selamanya dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan sesudah Tuhan Yesus mati, Bapanya tinggikan. Bapanya meninggikan. Bapanya memuliakan Tuhan Yesus. Inilah keselamatan yang diperlihatkan oleh Yang Maha Tinggi kepada siapa saja yang mau duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita suatu teladan untuk percaya. Allahku yang ku percayai, Engkaulah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tidak ada seorang pun yang sanggup melayani seperti Tuhan Yesus melayani. Kita tidak sanggup melayani seperti Tuhan Yesus melayani. Tuhan Yesus melayani banyak orang. Berapa? Banyak sekali. Pernah layani 4.000, pernah melayani 5.000, pernah layani banyak sekali. Tetapi juga pernah layani beberapa orang. Tuhan Yesus mengajar. Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus menyembuhkan. Di dalam Injil disarikan hanya 3 hal. Teaching, preaching, and healing. Mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan. Menyembuhkan termasuk apa? Menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, menghibur yang berduka, memberikan mereka makanan kepada yang lapar dan haus, termasuk juga Tuhan Yesus layani yang bergumul dengan berbagai macam pergumulan. Dan dikatakan, Tuhan Yesus melayani dari satu kota ke kota lain. Dari satu desa ke desa lain. Begitu banyak. Ancaman ada, tetap ada. Banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita belajar kembali. Tetapi ada satu hal yang menonjol di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, Tuhan Yesus memiliki waktu teduh
waktu berdoa di tempat yang sepi di pagi hari. Tuhan Yesus juga berdoa bukan hanya pada waktu pagi, juga kadang-kadang menjelang malam hari. Dan dikatakan dalam Alkitab, ada juga semalam-malam berdoa, Tuhan Yesus berdoa. Kapan itu? Sebelum Tuhan Yesus memilih ke-12 muridnya. Tuhan Yesus juga berdoa di Taman Getsemani sebelum menjalankan kehendak Bapanya menuju Golgota. Untuk apa? Untuk mati bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus selalu berdiam diri, berlindung, bernaung dalam lindungan yang maha tinggi, dan tinggal di dalam naungan yang maha kuasa. Apa yang dapat kita pelajari? Kita dapat kuat menjalani kehidupan kita jika kita menjadikan Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa sebagai tempat perteduhan kita, sebagai tempat naungan kita, sebagai tempat perlindungan kita, sebagai tempat kubu pertahanan kita. Terpujilah Tuhan. Saya nggak tahu apa yang dialami oleh Bapak, Ibu, Saudara. Ancaman dalam kehidupan begitu banyak sekali. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Siang hari, pagi hari, malam hari, sepanjang waktu ada. Tapi kita tahu, Tuhan akan luputkan kita. Mari kita masuk berdoa.